Sebelum pelajaran kita mulai pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita absen terlebih dahulu. Yuk kita absen dari absen 1. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang undang-undang. Dan di sini kita tahu semua sudah undang-undangnya. UUD 1945. Itu kan sudah tahu. Dan di situ apa? Ada artinya. Paham? Artinya itu mempunyai sebuah tekad, semangat dan motivasi. Kalian sudah tahu itu apa artinya undang-undang. Sudah dipelajari di kelas 1. Ya. Kalian juga mempunyai namanya cita-cita. Apa cita-cita kalian? Jadi guru, jadi dokter, jadi pramugari. Semuanya di situ ada yang memiliki cita-cita. Nah, punya cita-cita. Jadi guru, jadi misalkan jadi dokter, ya. Semangat, kita mempunyai semangat. Apa semangat? Misalkan semangat kita untuk mengejar sebuah cita-cita untuk masa depan. Motivasi. Apa motivasi? Mengajak, ya. Mengajak kalian, misalkan mengajak apa? Motivasi kita mengajak teman untuk misalkan contoh mengajak teman sekolah. Itu adalah motivasi. Tekad, mempunyai tekad yang tinggi. Itu adalah sebuah yang terkandung di dalam undang-undang. Paham? Ya, kita lanjut langsung ke materinya. Di situ nanti ada yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di situ nanti di sini di pembukaan di buku pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sini mempunyai namanya makna. Tahu makna? Makna dari alinea 1 sampai alinea 4. Intinya di sini apa? Di sini mempunyai misalkan masyarakat Indonesia mempunyai yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sini maknanya yang pertama kita mempunyai makna, yaitu ada apa lagi? Cita. Apa lagi? Cita-cita dan motivasi. Tekad. Punya hukum yang harus itu harus ditegakkan. Ya, paham? Semangat, mempunyai semangat yang tinggi. Ini masuk di ranah alinea 1 sampai alinea ke 4. Di sini apa? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini mempunyai namanya makna. Berarti ini masuk di makna Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama kita masuk ke dalam
Di situ di alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kita bacakan alinea 1 sampai alinea ke 4. Sudah, coba alinea 1 baca nih. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan atas sebab itu maka menjaganya tidak dunia harus dilakukan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Maksudnya di sini yang pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan, berarti di sini bahwa sesungguhnya berarti kita sudah melalui yang namanya kemerdekaan. Sesungguhnya berarti sungguh sudah mencapai kemerdekaan. Alinea yang kedua, dia Dan perjuangan kemerdekaan kemerdekaan Indonesia dengan sampaikan pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa memenangkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil. ya, maksudnya di alinea kedua itu apa? Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah ke depan pintu kemerdekaan Indonesia. Berarti telah sampailah ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Berarti semuanya sudah melalui yang namanya musyawarah. Di situ apa? Sudah menuju ke kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah, ini yang ketiga, cari baca. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, yang ketiga di situ apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan keinginan leluhur. Berarti di sini sudah mencapai kemerdekaan. Di situ apa? Di situ dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berarti pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan merdeka. Sudah paham? Coba ke 4. Nadine baca boleh ke 4. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk alinea yang keempat di situ adalah kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap. Berarti di sini segenap seluruh rakyat Indonesia harus dilindungi. Di situ ada yang namanya damai, kesejahteraan. Gimana mau sejahterakan warga negara Indonesia? Di sini yang melalui yang namanya dari sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, 4. Ini masuk di dalam sebuah Pancasila. Dan di situ adalah dibentuknya sebelum merdeka Indonesia membentuk yang namanya sebuah Pancasila. Dan kedua ada yang namanya Undang-Undang Dasar. Itu masuk di 4 pilar. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat NKRI. Itu adalah semuanya terangkum dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945. Di situ mempunyai yang namanya nilai tujuannya yaitu tujuan umum dan khusus. Di situ untuk khususnya meliputi segenap, berarti seluruh warga Indonesia. Itu adalah sebuah
tujuan yang umum. Paham? Sudah, lanjut. Dan di sini juga ada dasar negaranya. Dasar negara kita adalah dasar negara Republik Indonesia yang mengikuti Pancasila, yaitu dari sila 1 sampai sila ke-5. Itu adalah dasar negaranya. Yang tergantung misalkan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, nilai kedua ke tiga lima. Intinya undang-undang itu menyangkut dari Pancasila. Sebelumnya itu ada undang-undang Pancasila, yang kedua adalah undang-undang dasar. Di situ adalah nantinya dibacakannya sebuah proklamasi melalui proklamasi dan undang-undang dasar. Di situ menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Paham? Nah, di situ pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli itulah dirancangnya Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kan dibentuk kelompok. Dan sekarang bacakan ini yang ke-1, kelompok 1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka perjajahan di atas dunia harus karena tidak sesuai panjang peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sudah, kelompok 3 kita jaga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan kemerdekaannya. Ayo. Kelompok 4 baca ini yang keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keadaan Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan Merdeka Pak Dedi Mamari. mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka sujudlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial. Indonesia. Merdeka! Sudah, dari tadi proses dari kelompok pembacaannya Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea 1 sampai alinea ke-4. Kesimpulannya apa? Di dalam undang-undang kita bisa belajar tentang adanya motivasi, tekad, semangat dan cita-cita. Dan di situ di dalam undang-undang ada yang namanya peraturan atau aturan. Di situ meliputi lembaga, pemerintah dan warga negara Indonesia harus mengikuti tatanan hukum yang ada di Indonesia atau mengikuti hukum yang harus ditegakkan di wilayah Indonesia. Paham? Paham. Sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum